Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan teorema Pythagoras menurut teks sejarah yang bernama Zobi Soanji. Jadi kan pasti sudah tahu ya bunyi teorema Pythagoras itu seperti apa? Yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya, betul. Lantas bagaimana sih orang-orang pada zaman dahulu itu bisa membuktikan teorema ini? Terlebih pada zaman dahulu itu belum semodern sekarang gitu. Jadi orang-orang pada zaman dahulu itu bisa membuktikan teorema Pythagoras dengan cara mereka sendiri yang masih tradisional gitu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan metode yang ada di salah satu teks sejarah yang bernama Zobi untuk membuktikan teorema Pythagoras. Nah, untuk itu mari kita lakukan aktivitas berikut. Nah, jadi Zobi sendiri merupakan karya yang aslinya itu dikaitkan dengan periode dinasti Zhou yang terjadi pada tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi, dan kompilasi dan penambahan materi berlanjut hingga dinasti Han pada 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, dan salinan yang tertua yang bertahan berasal dari sekitar 1000 sebelum Masehi. Nah, halaman-halaman yang disortir di sini berasal dari salinan karya dinasti Ming yang dicetak pada tahun 1603. Di sini bisa dilihat ada gambar. Nah, gambar inilah yang digunakan untuk membuktikan teorema Pythagoras menurut teks Zobi Soanji tadi. Nah, gambar ini biasa disebut hypotenuse diagram atau bahasa Cinanya Xiantu. Nah, jadi Xiantu ini memberikan bukti mengenai teorema Pythagoras yang dalam bahasa Cina itu dikenal sebagai teorema Gugu. Gambar ini atau hypotenuse diagram itu digunakan untuk apa sih? Nah, di sini kita akan mengkonstruksi hypotenuse diagram ini menjadi gambar yang ada di sebelah kanan ini. Jadi di sini kita misalkan ada 4 segitiga yang disusun seperti gambar ini. Kemudian di tengah ada persegi kecil. Kemudian kita misalkan sisi alas dari segitiga ini A, tingginya B, dan sisi miringnya C. Kemudian kita tahu dari sini hingga sini itu adalah B. Kemudian dari sini hingga sini itu A. Jadi sisi persegi yang kecil ini adalah B min A. Nah, ya betul. Dari sinilah nanti kita akan membuktikan teorema Pythagoras ya. Misalnya. Nah, terus gimana kita membuktikan teorema Pythagoras ini? Nah, kita akan membuktikan teorema Pythagoras dengan menjumlahkan luas dari keempat segitiga dengan luas dari persegi yang kecil ini. Nah, di mana nanti luas dari keempat segitiga ditambah dengan satu persegi yang kuning ini akan sama dengan luas persegi yang besar ini, yang sisinya C ini. Nah, di sini kita punya luas total sama dengan 4 kali luas segitiga ditambah luas persegi. Nah, ini dimana kita tahu luas totalnya adalah C kuadrat. Ya, karena sisinya panjangnya adalah C, jadi luas totalnya C kuadrat. Kemudian 4 kali luas segitiga, jadi 4 kali A kali B min 2 per 2. Oh ya, garis. Kali B per 2. Ya. Kemudian ditambah dengan luas persegi, yaitu B min A kuadrat. ya, karena sisinya adalah B min A. Nah, kemudian di sini ada 4
Di sini ada 2 bisa dibagi, jadi 4 bagi 2. 2. Kemudian di sini, jadi kita punya 2 dikalikan dengan A kali B ya, ditambah dengan B min A kuadrat ini bisa dijabarkan menjadi B kuadrat ya, min 2AB plus A kuadrat. ya. Kemudian di sini A-nya boleh pindah ke sini ya, jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ya. ditambah 2AB min 2AB. Nah, di sini ada 2AB lalu dikurangi dengan 2AB jadi Tinggal A kuadrat plus B kuadrat. ya. Nah, dari sini sudah terbukti bahwa benar bahwa jika kita punya segitiga siku-siku dengan alasnya A, tingginya B, dan hipotenusa atau sisi miringnya adalah C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana itu adalah teorema Pythagoras yang kita kenal sekarang. Karena sudah membuktikan ya teorema Pythagoras tadi, ini ada 3 soal bisa dikerjakan sebagai latihan. Baik.